Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 5 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dosa para pimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. 2019-2024. Saat ini Uni Atari berusia 30 tahun dan sudah lolos ke parlemen. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati dengan Ibu Atari untuk bisa hadir di sini. Kita berikan aplaus kepada Pak Nof. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu, pemilik media, pada saat ini lebih kurang 2 tahun baru jaringan media cyber ini berdiri. Alhamdulillah dengan usia 2 tahun ini kita telah dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai konstituen. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dialog interaktif kita sudah dibuka secara resmi oleh Sekretaris JMSI Provinsi Sumatera Barat atas nama Ketua JMSI. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara dialog interaktif JMSI dengan Ibu Atari Gaud Ardi yang akan dipandu oleh Bapak Nofri Henry. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Nofri Henry selaku moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita telah dapat melangkahkan kaki, mengikat tangan dengan satu niat, satu tujuan untuk bersilaturahmi audiensi dengan Bu Atari. Salawat dan salam tak luput atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang merah. Yang terhormat Bu Atari,
Ketua JMSI, segenap pengurus dan rekan-rekan yang berbahagia. Jujur kalau masalah sama Bu Atari ini saya sudah bermitra sejak tahun 2014. Ketika itu saya caleg DPRD Kota Padang, Bu Atari caleg DPRD. Ibu ini yang membantu saya ikut caleg dari P3 saat itu. Dan saat itu saya melihat Bu Atari bukan untuk serius maju, karena masih bayang-bayang di bayang sama orang tuanya. Karena waktu itu Bu Atari cuma melengkapi kuota perempuan. Setelah 2019 Bu Atari ada asumsi kenapa Bu Atari dari P3 melompat ke depan. Kalau asumsi sekarang namanya kutu loncat ini ya. Sebenarnya itu pikiran cerdas, tindakan cerdas dari seorang Bu Atari. Saat itu P3 terjadi dualisme kepemimpinan. Kalau Bu Atari terus di P3, kesempatan untuk maju akan lebih sulit. Karena satu membela akan berisiko terhadap yang lain. Akhirnya Bu Atari pindah ke depan. Yang sangat saya kagumi, Bu Atari ini berani bertarung dengan para senior di depan. Siapa sih yang kenal dengan Asri Ledir, dengan segala kemampuan, dengan segala kontribusi yang diberikan. Namun itulah hebat Bu Atari, berhasil mengalahkan Bapak Asri Ledir. Jadi terakhir tadi saya mendengar, memang betul, walaupun tanpa publikasi, walaupun kurangnya dari media, tapi Bu Atari ini nomor 2 sebagai anggota yang berkontribusi terbaik di Sumbar. Itu nomor 2. Kebetulan yang pertamanya memang adik si Mas Andre. Ada satu hal, kalau Andre itu memang saya akui kerja nyatanya, kan banyak publikasi. Tapi kalau saya pribadi nilai lebih banyak ibu, tapi dalam diam. Saya salut dengan kata Andre Rosadi dengan gelar malaikat tanpa sayap. Mungkin barangkali ada maknanya kenapa diberi gelar tanpa sayap. Tapi saya lebih cenderung ada gelar baru untuk Bu Atari. Mudah-mudahan tidak tersinggung dan barangkali ini menjadi gelar tetap. Mudah-mudahan terangkat untuk yang ke depan. Tapi untuk gelar ini saya bawakan dalam sebuah pantun. Boleh Bu? Kami menyelimuti gunung Singgalang, tagak sabari di gunung Merapi, tasawui Atari di ranah Minang, bak umpama bidadari turun ke bumi. Jadi kalau seandainya Pak Andre dengan malaikat tanpa sayap, kamu lebih cenderung pakai gelar bidadari turun ke bumi. Baik, selanjutnya karena pikir susah ini bayarnya ya. Kayak apa itu baru lah. Baik, selanjutnya Gunung Buntu Tabang Melayu, Inggo di Dahan Kayu Jati, Gunung Kanduang Asa Solo, dari Senayan Membangun Negari. Lubuk Serasiah Tapian Mandi, ayah yang mengani dari Semani. Terima kasih Bu Atari telah masuk di JMSI. Baik, mungkin kalau pantun nanti terlalu panjang. Kalau saya sendiri dari awal sudah mengikuti kinerja Bu Atari. Bahkan terakhir saya memberikan suatu kasus kepada Bu Atari, bahkan jadi pembicaraan saat sidang dengan Kementerian BU, yaitu kasus lubang banyak di Damasraya. Kalau kami menyebutkan lubang kerbau ya, lubang kerbau di Damasraya. Dan itu disampaikan oleh Bu Atari sehingga terjadi dialog dengan kementerian dan sukses menurunkan dana yang berhubungan dengan jalan nasional Sawalunto, Sijunjung dan Damasraya. Jadi itu berkat perjuangan dari Bu Atari. Dan itu memang saya kasih dulu Bu, data Bu, barangkali bisa bicarakan ketika DPRD. Dan mudah-mudahan dana mengalir sekarang rancak jalan ke situ. Itu dekat perjuangan Bu Atari. Selanjutnya ada beberapa program Bu Atari ini barangkali
yang sering saya amati, pertama ada rumah beda rumah, juga ada program Kotaku, juga ada program MCK, PISIU, dan yang terakhir itu ada juga Batak Lembang. Kalau ada kawan-kawan nanti akan mengajarkan sesuatu Lembang, itu aspirasi Bu Atari, termasuk yang di pesisir selatan. Baik, mungkin barangkali itu sekilas tentang Bu Atari. Selanjutnya kalau ingin lebih dalam lagi bisa bertanya. Cuma satu hal, secara biologis dan ideologis Bu Atari ini dari bapaknya. Bu Atari ini adalah anak dari Ed Yadiasda, Bapak Ed Yadiasda. Kalau Bu biasa suku babang, tapi karena di situ ada Bu Atari Bapak Ed Yadiasda. Jadi barangkali dasar politiknya memang dari bapaknya, ideologis memang dari bapaknya. Sebaiknya untuk memperpendek waktu, kita persilakan dulu Ibu menyampaikan segala, mungkin barangkali bisa langsung aja Bu. Setelah itu kita lakukan seksi tanya jawab. Kami bisa Bu. Ya, makasih Pak Nov ya. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Kita nggak gede-gede amat ruangannya ya. Jadi insya Allah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, di sini ada Sekretaris Jaringan Media Cyber Indonesia untuk Provinsi Sumatera Barat, dan juga ada Pak Nofri, ada Uni siapa nih? Uni Hani dan seluruh teman-teman saya, saudara saya, rekan-rekan media yang hadir. Saya mau apresiasi, terima kasih undangannya untuk mengadakan audiensi ini, untuk mengadakan diskusi ini. Kemarin saya dihubungi oleh Pak Nofri, minta ada acara dengan JMSI. Saya kalau dengan teman-teman media, insya Allah kalau saya ada waktu, pasti saya akan sempatkan waktu. Ya, makanya alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di sini ya. Nanti mungkin kita habis ini ada diskusi dan juga mungkin kita buka puasa bersama-sama. Sebelum kita diskusi, saya rasa saya perlu perkenalan sedikit ya, supaya di sini teman-teman media tahu saya ini seperti apa, dan juga pandangan saya terhadap politik itu seperti apa, dan juga gaya saya dalam berpolitik seperti apa. Karena memang saya ini agak beda dengan politisi-politisi yang pernah ada di Sumatera Barat ini. Gaya saya pun berbeda, cara pandangan saya pun berbeda. Itu biasa. Ya, perkenalkan saya Atari Gauti Ardi. Betul tadi Pak Nov, itu saya anak dari Pak Epiadi Asda. Kalau beliau pasti sering viral ya, orangnya keras ya. Tapi perlu saya jelaskan kepada kawan-kawan media di sini bahwa kalau menilai orang jangan dari sepotong demi sepotong. Ya, kita harus ambil seluruhnya, kita ambil beliau seperti apa. Perlu saya luruskan juga supaya mau meluruskan berita-berita yang simpang siur terhadap sosok ayah saya sendiri. Kalau mau tahu Pak Epiadi sebenarnya seperti apa, lihat saya. Saya ini produk beliau, ya, produk asli beliau yang dididik Tio Ari, diajak diskusi, ditanamkan nilai-nilai politik, itu saya produknya. Kalau orangnya keras, memang keras sekali. Tapi saya rasa orang-orang semua keras-keras ya. Udah biasa kita itu sebenarnya orang keras itu udah biasa. Ya, cuma jarang ditampilkan aja. Beliau itu orangnya, saya juga meniru beliau, saya itu sama dengan beliau ya. Ini orangnya hitam-hitam putih-putih. Dalam politik ini kerja aja. Hitam-hitam putih-putih, gak usah abu-abu, gak usah terlalu banyak ini itu saya belajar dari beliau. Makanya sekarang pun kalau yang kawan-kawan media tahu, kemarin juga saya pernah dipancing oleh beberapa oknum, dibawa dalam rapat di DPR, disebutkan ini itu, tapi saya nggak kepancing. Karena kalau saya masih muda, ini baru periode pertama saya. Ya, saya mau menunjukkan gaya politik yang baru. Ya, kalau saya tipikalnya tipe orang yang saya kerja aja fokus. Toh yang merasakan manfaatnya nanti masyarakat saya sendiri. Makanya walaupun saya memang nggak disiar-siarkan gitu ya, nggak heboh medianya, tapi dalam survei alhamdulillah saya masuk terus. Karena kan yang disurvei konstituen masyarakat.
Jadi kalau saya prinsipnya selagi saya bekerja terus, udah kerja aja terus. Saya nggak mau ikut intrik-intrik politik yang terlalu rumit, terlalu nyinyir gitu ya. Saya tipikal orang yang kalau kata presiden kerja. Nah saya seperti itu orangnya. Saya ini sekarang di Komisi 5, tadi beberapa program sudah disebutkan. Yang 40 miliar itu tahun 2020 nih. Itu 1 tahun 2020. Jadi memang saya itu memaksimalkan, karena kan dulu itu di Komisi 5 ada 2 orang. Ada saya dari Sumbar, itu ada juga Bang Ade Rizky. Ada 2 dulu. Nah kalau sekarang saya sendiri. Kebetulan Bang Ade itu teman baik saya, beliau orang baik, saya akrab sekali dengan beliau. Beliau di Komisi 9. Tapi saya ngobrol kemarin di WA katanya mau pindah Komisi 5 lagi ya. Gak apa-apa, bagus. Sekarang saya sendiri, makanya tahun 2020 awal-awal itu anggarannya itu 46, hampir 47 miliar. Nah, tahun 2021 dan 2020 ini sudah hampir 400 miliar saya bawa ke Sumatera Barat. Ya. Nah, kalau mau detailnya boleh nanti saya kirimkan datanya lewat WA, boleh disebar. Itu anggaran dari Kementerian PUPR dan juga Kementerian Perhubungan. Memang kan kalau DPR itu programnya pasti kan dari mitra ya, dari kementerian. Kebetulan kalau di Komisi 5 ini kan komisi mata air. Programnya banyak yang langsung menyentuh ke masyarakat. Kebetulan saya diamanahkannya di komisi tersebut. Karena memang Komisi 5 ini kan dulu komisinya ayah saya ya. Sekarang saya melanjutkan lagi perjuangan beliau. Waktu itu saat saya di Komisi 5 banyak keluhan-keluhan. Awalnya itu kepala daerah nggak percaya. Nggak ada yang percaya. Bahkan saat maju saya jadi caleg aja nggak ada yang percaya. Pas jadi caleg nggak ada yang percaya dengan saya, kemampuan saya. Udah kepilih pun masih juga nggak ada yang percaya dengan kemampuan saya. Nggak apa-apa. Ya, memang inilah challenge-nya bagi anak-anak muda. Ya, karena anak muda ini pasti apalagi kalau perempuan ya banyak dianggap sebelah mata, dianggap nggak bisa, bisanya dandan doang gitu ya. Saya mau membuktikan itu enggak benar. Ya, kemarin itu banyak program-program saya yang kalau anggota dewan lain itu kepala daerahnya yang ngadu. Kalau saya yang mubuk-mubuk sendiri. Saya yang cari sendiri. Mana ini kebutuhan Sumatera Barat? Gak ada yang lapor sama saya. PU provinsi yang harusnya lapor sama saya sebagai DPR-nya, karena kan anggaran gak cukup dari provinsi. Harusnya kan ada komunikasi dengan saya. Saat saya bawa kunker Komisi 5 ke Sumbar pertama kali waktu saya menjabat, saya sampaikan di situ di gedung gubernur ya, waktu itu di aula gubernurnya nggak datang, tapi semua SKPD-nya datang. Saya sampaikan, saya di sini wakil Komisi 5-nya. Kalau ada usulan sampaikan ke saya, karena saya tahu anggaran provinsi kan nggak cukup. Perlu APBN ini gunanya punya anggota dewannya, terutama dari Komisi 5. Ya, kalau beda komisi beda lagi urusannya. Tapi kan kalau di komisi tersebut ada anggaran yang bisa lebih diperjuangkan. Beda kalau beda komisi. Kalau komisi 6 belum tentu dia bisa memperjuangkan program sebanyak yang ada di komisi 5. Pasti begitu, karena mitra itu pasti tunduk sama mitranya komisinya. Waktu itu sampaikan, tapi nggak ada yang pernah nyampaikan ke saya. Itu saya kemarin bantu 84 miliar untuk jalan nasional. Itu saya yang cari sendiri. Karena saya itu kalau reses kan saya pasti turun. Pas saya turun, saya kok merasa kalau ke Damas Raya jalan jelek banget. Lalu dengan detail Padang Sibusu. Padang Sibusu itu udah makan korban berapa banyak. Lobangnya bahkan bisa tanam pisang gitu, tumbuh itu di situ di lobangnya. Itu karena saya yang turun. Jadi nggak pernah ada laporan. Nah, Kak, saya 2 tahun pertama tuh berjuang sendiri. Anggaran-anggaran itu saya yang cari tahu sendiri. Saya yang hubungin, ayo kepala daerah mana, mau program apa, perlu bantuan apa dari APBN, mana ininya. Saya yang kejar. Nah, akhirnya pertama kemarin kebetulan wakil Bupati Pesisir kan orang PAN. Dia minta normalisasi Batang Tapan. Ya, saya perjuangkan, saya buktikan betul kan turun 32 miliar untuk Batang Tapan. Langsung turun 32 miliar untuk Batang Tapan. Lalu juga normalisasi Batang Lembang. Kemarin itu saya perjuangkan karena nilainya besar. Itu hampir pas refocusing itu hampir 40 miliar dikasih dari Bappenas. Tapi nggak jadi batal karena bupati yang lama menolak dan sebagainya. Urusan Pemda lah, saya nggak ikut-ikutan.
Nah, jadi memang banyak program-program dari PU ini yang kalau kemarin itu saya berjuang sendiri, saya cari sendiri, saya yang nyari tahu sendiri kebutuhannya apa ini. Memang saya tipenya juga yang kalau di DPR itu saya yang cukup galak ya, cukup vokal karena saya merasa saya masih muda. Ini kesempatannya buat saya untuk teriak sekencang-kencangnya. Alhamdulillah kalau program perlu saya sebut di sini anggarannya program? Boleh ya, biar jelas saya sebutkan langsung ini jadi bukti ya bahwa untuk anggaran tahun 2020 itu ada yang paling terkenal itu PISEU. Mungkin teman-teman media tahu program PISEU nggak ya? Tahu. Ya, kalau dulu P2IP namanya kan, kalau sekarang namanya PISEU itu 7,8 miliar. Lalu juga yang terkenal ini program Kotaku. Kotaku itu kota tanpa kumuh. Kalau sebenarnya kan untuk kota ya, tapi kemarin saya cari caranya ternyata untuk kabupaten bisa masuk asalkan ada SK kumuh. Itu saya cari tahu sendiri. Gak ada yang ngasih tahu ke saya itu. Aduh, kemarin memang awal-awal saya duduk tuh kesepian banget. Padahal di komisi mata air, tapi gak ada yang ngadu sama saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang semua kondisi sudah berubah ya. Kalau kita bisa membuktikan kinerja kita tuh insya Allah nanti kondisi akan berubah. Lalu juga program saya itu banyak. Kalau untuk tahun ini Kotaku, Kota Padang dapat Kotaku itu di daerah Bungus Teluk Kabung. Nah itu program saya juga ya. Lalu Kotaku ada bus. Ada juga kemarin itu Rusunawa untuk Andalas dan juga Rusunawa 1 di Bungus itu juga dari saya. Pokoknya Rusunawa, jalan, normalisasi dan segala macamnya. Lalu untuk tahun 2021 itu total kegiatan di luar jalan nasional ini ya. Ini total yang untuk menyentuh langsung ke masyarakat. Padat karya itu 74 miliar 600 juta. Jadi hampir 80 miliar. Untuk tahun 2022 ini ada 150 miliar untuk Provinsi Sumatera Barat. Ini semua program padat karya di luar dari program-program nasional. Jadi itu kalau mau nanti akan saya berikan di WA ya, Pak Noh, boleh disebar kira-kira programnya apa saja. Kalau saya sebenarnya dulu memang di P3 betul Pak Nofri, tapi itu saya nggak serius. Waktu itu lagi asik jadi pengusaha. Akhirnya saya nggak serius. Tapi dan juga waktu itu mohon maaf ya, isi gerbongnya senior semua. Jadi menurut saya nggak menarik. Pasti anak muda ini kalau lihat yang keriput-keriput, aduh bosen gitu ya. Sekalinya ngumpul ngomonginnya, oh si ini tahun segitu, si ini tahun segitu. Nggak ada diskusi yang menarik untuk anak muda tentang idealisme dan sebagainya macamnya. Nah akhirnya pas kemarin itu partai tersebut pecah. Karena berbeda idealisme dengan keluarga kita, akhirnya kita pindah ke Partai Amanat Nasional dan di sini saya merasakan nyamannya. Memang kalau berpartai itu kalau saya harus nyaman dulu, ya dari nyaman nanti jadi sayang. Makanya saya bergabung di PAN dan juga memang di partai yang sekarang ini itu saya merasa anak mudanya lebih diakomodir lah dibanding partai yang dulu saat itu. Nah jadi itu kalau saya intinya. Karena ini tahun periode pertama saya mau betul-betul menggebrak, gitu, membuat satu gebrakan bahwa ini perempuan juga bisa maju dari Sumatera Barat. Ini perwakilan Bundo Kandung ini gak kalah hebat dengan senior-senior yang bapak-bapaknya. Jadi itu, dan juga saya sebentar lagi kan ini sudah mau habis masa jabatannya ya. Pokoknya selama masa jabatan ini saya akan terus bekerja bagi saudara-saudara semua di sini yang mau nantinya bekerja sama dengan saya boleh. Untuk mempublikasikan berita, kegiatan boleh. Saya nanti akan berterima kasih sekali kalau mau dibantu seperti itu. Ada kerjasama antara kita. Ini pertemuan pertama kita dengan pertemuan pertama saya dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin nanti boleh kita adakan sekali kumpul-kumpul lagi seperti ini, saya nggak masalah. Yang pasti saya sangat mengapresiasi teman-teman media di sini. Saya juga berharap teman-teman media di sini terus bisa melahirkan berita-berita isu-isu yang aktual, yang tegas dan juga yang amanah, berita-berita yang jujur dan yang aktual. Karena saat ini kalau di Jakarta itu banyak media yang bisa digeser ke sana ke sini, ke sana ke sini. Saya harap untuk di Sumatera Barat seluruh teman-teman media terus mempunyai sifat yang amanah, yang aktual dan jujur. Ya, itu sifat
orang Sumbar kan begitu ya, nggak bisa digeser ke sana sini. Saya harap teman-teman media terus seperti itu. Dan saya bagaimana bisa terus berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin langsung aja diskusi kali ya. Langsung aja diskusi, kalau ada yang mau bertanya saya buka untuk 3 orang dulu, bisa kita jawab, lalu berikutnya seperti itu juga. Silakan sebelum nanti saya tutup terakhir gitu aja ya. Baik, silakan kalau yang ingin bertanya. Nah, gini Bu, mungkin kita coba pertama dulu. Memang saya akui untuk DPR RI memang kurang dari Komisi 5. Ini terbukti semenjak tahun 2020 sampai 2022 anggaran sangat rendah sekali untuk APBN. APBN di Sumbar ini ada 4 yang mengelola. Pertama, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPS 5), dan Balai Cipta Karya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi memang betul, ada isu itu dari Cipta Karya sama kotaku dari Cipta Karya. Jadi Bu, dari 1 orang yang cuma duduk di Komisi 5 sangat mempengaruhi turunnya APBN ke daerah Sumbar. Terbukti 4 balai yang ada tadi minim dan sangat rendah anggarannya, sehingga menghambat infrastruktur Sumbar. Jadi sebagai seorang wanita yang berjuang sendiri, sementara dana yang didapat itu sangat besar, bagaimana kira-kira solusi Ibu untuk menyikapi agar Sumbar melalui 4 PTW ini, 4 balai ini bisa bangkit untuk bisa mendapatkan dana yang besar? Iya, jadi kalau di setiap balai itu kan anggarannya dari yang menentukan kan DPR RI-nya. Kalaupun ada refocusing dari menteri kan sudah ada pos-posnya berapa, ya. Jadi memang yang penting kalau saya vokal aja, kita kawal terus anggaran kan jelas posturnya, ya. Nanti refocusingnya berapa, pengurangannya berapa, tapi kan jelas juga. Oh, untuk pisau dikurangi segini, untuk kotaku dikurangi segini, untuk apa itu jelas semua. Makanya nggak susah sebenarnya untuk memperjuangkan itu. Yang penting vokal aja. Dari tahun ke tahun, makanya kebetulan alhamdulillah sesuai dengan tujuan dari Pak Presiden ya, sama untuk infrastruktur anggaran itu nggak berkurang banyak. Makanya nggak begitu berpengaruh seperti anggaran di kementerian lain. Ini juga terbantu dari visi misinya Pak Presiden. Karena memang kalau fokusnya kan beliau itu di infrastruktur. Makanya anggaran Kementerian PU pun walaupun refocusing dia berubahnya nggak terlalu banyak shiftnya. Makanya program-programnya terus lancar ya. Dari tahun 2020 sampai 2022 maka bahkan program dari PUPR itu terus meningkat. Contohnya bedah rumah tahun 2020 itu anggaran untuk Provinsi Sumatera Barat itu di bawah 4.000. Nah, saya membawa 1.000 sendiri ke Kabupaten Solo waktu itu. Lalu tahun 2021-2022 itu meningkat, bisa sampai 4.000 lebih. Ya, itu ada diskresinya punya balai, ada diskresinya anggota DPR RI. Kalau saya kemarin menentukan 2.000 bedah rumah, ya, tahun 2022 ini. Jadi memang kalau refocusing kebetulan di komisi saya itu nggak begitu terasa. Karena shiftnya itu gak terlalu banyak, ya. Nah, jadi itu kalau untuk program-program. Nah, memang banyakan karena refocusing ini nggak tahu ya. Alhamdulillah juga kalau saya yang minta tuh dapat aja kemarin dari Menteri PU ya. Jadi walaupun refocusing, tetapi karena programnya itu judulnya padat karya, itu nggak berkurang terlalu banyak dari pemerintah. Karena padat karya itu salah satu senjata kita kemarin untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, meningkatkan perekonomian mereka. Jadi memang salah satu solusi dari pemerintah kemarin selama pandemi adalah diperbanyaknya program padat karya. Kebetulan program-program dari Kementerian PUPR itu semua banyak yang sifatnya padat karya. Itu juga yang mempengaruhi refocusingnya nggak terlalu berpengaruh di Kementerian PUPR dan juga Kementerian Perhubungan. Dan juga banyak program-program dari Kementerian Perhubungan juga banyak ya, itu ada bus, kemarin bus sekolah, besok itu bus sekolah ada isu juga mau diganti jadi bus pelayanan masyarakat. Kalau kami di Komisi 5 malah mendukung bus sekolah itu dirubah jadi bus pelayanan masyarakat. Karena kalau bus sekolah berarti kan dia antar jemput sekolah.
Tapi kalau bus pelayanan masyarakat, maka dia bisa dipergunakan sepanjang rute itu untuk kebutuhan masyarakat. Tapi itu sudah kami perjuangkan di DPR RI. Memang kalau refocusing, kalau saya sih nggak di komisi saya ya nggak begitu berasa. Dan juga kemarin saya perlu laporan juga sama teman-teman bahwa kemarin saya termasuk panitia kerja revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008. Itu undang-undang tentang jalan. Kemarin sudah disahkan jadi undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi nomor cantik, lumayan ya, bagus. Itu undang-undang isinya tentang besok ini itu berisi tentang jalan-jalan. Kalau di Undang-Undang Nomor 38 diatur bahwa APBN itu ya untuk jalan nasional. Lalu APBD provinsi itu untuk provinsi. Itu wewenangnya provinsi. Lalu anggaran untuk jalan desa, jalan yang lain itu menjadi kewenangan kabupaten. Nah, kemarin sudah dirubah, direvisi undang-undangnya sesuai dengan kebutuhan yang sekarang, mengingat bahwa APBD itu nggak cukup, pasti 50% itu udah untuk belanja modal. Itu kita rubah di DPR RI bersama-sama, akhirnya muncul undang-undang baru yang isinya malah jadi APBN itu boleh menyentuh ke jalan-jalan yang jalan provinsi dan juga jalan kabupaten. Jadi yang tadinya jalan itu wewenangnya punya APBD, besok APBN boleh masuk, tinggal sesuai nomenklaturnya apa. Dan juga untuk jalan-jalan bencana dan juga jalan khusus itu kembali dipertegas dalam undang-undang tersebut. Nah, jadi itu sedikit laporan untuk dari saya mengenai undang. Nah, baik, gini, ukuran saya tadi turunnya anggaran PBN di Sumbar. Karena apa? Dulu kita punya balai besar ya, balai jalan dulu namanya balai besar, sekarang jadi balai kecil. BWS 5 dulu namanya balai besar, sekarang ini jadi balai kecil. Jadi turunnya balai besar dari balai kecil itu menandakan anggaran turun di Sumatera Barat. Itu gambaran Bu. Jadi betul apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwasanya memang jalan itu kami Bu agak susah juga Bu. Kadang-kadang di satu sisi jalan nasional, tapi di sisi lain masuk ke jalan provinsi. Jadi ada semacam tumpang tindih, sebelahnya jalan nasional, sebelahnya lagi jalan provinsi. Sementara koordinasi keduanya tidak jalan. Barangkali nanti itu yang akan jawab. Silakan bagi yang lain kalau ingin bertanya, kami silakan. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat hari kebetulan saya juga nama saya Aldi Boy, pimpinan redaksi padangterkininews.net, yang juga kebetulan saya divisi sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan. Jadi ada saya tanyakan, jadi mohon maaf Pak, buat tadi kami juga agak terlambat karena macet tadi di luar jalan. Jadi ada pertanyaan saya, mungkin ada hubungannya dengan mitigasi bencana. Jadi kebetulan, tapi khusus infrastruktur. Infrastrukturnya begini Bu, di Padang ini Bu kita hanya memiliki 58 shelter, dan total di Sumbar ada sekitar 74 shelter. Jadi idealnya kita memerlukan 117 shelter Bu untuk mitigasi bencana. Jadi pertanyaan kita Bu, kebetulan Provinsi Sumatera Barat ini kan rawan bencana Bu, yang terletak di Ring of Fire dan Patan Sembangkan. Jadi pertanyaan saya ke Ibu, bagaimana dorongan dari DPR RI ke pemerintah pusat untuk pembangunan shelter yang 117 shelter ini, untuk menampung khususnya warga Kota Padang 500.000 ini Bu, supaya ya kan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa Bu? Selain Patah Semangka, yang tidak kalah dahsyatnya adalah gempa megatrust Bu di Mentawai. Kalau itu terjadi, ya kan, sementara kita kekurangan shelter, itu juga akan menimbulkan dampak yang lebih besar korban jiwa. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja DPR 3 gitu ya. Masih ada lain? Kami silakan untuk 3 orang. Jadi seperti dari awal saya bilang, kalau Bu Atari ini lebih senang diskusi, lebih senang audiensi, karena sifat Ibu Atari ini menampung aspirasi dan apa yang terjadi di Sumatera Barat.
karena kita wartawan itu lebih banyak yang tahu. Makanya ada masukan dan ada saran atau permasalahan yang terjadi. Jadi barangkali bagi rekan masih merasa ada yang merasa persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran dari followerannews.com. Sumatera Barat kan tidak punya sumber daya untuk pembangunan. Saat ini Sumatera Barat berkomitmen untuk fokus di bidang pariwisata. Pariwisata itu sebenarnya lekat dengan infrastruktur. Karena objek-objek pariwisata kita semua terkenal di Indonesia, bahkan dunia. Tapi akses untuk pergi ke lokasi wisata itu kan kita terkendala. Menurut Ibu dalam posisi penguatan infrastruktur ini, seberapa kuat sih pemerintah Sumatera Barat mau untuk mewujudkan destinasi wisata itu memang layak dikunjungi? Karena kalau nggak layak, yang ada akhir-akhirnya itu kan kemudian. Apalagi sekarang sosial media begitu nggak bisa direm. Ketika infrastrukturnya jelek, layanan yang nggak ramah, yang terjadi itu adalah bunyi yang itu kan memburuk Sumatera Barat sendiri. Mungkin harapan Bu Atari ke depannya seperti apa? Terima kasih Bu. Oke, masih ada satu lagi untuk pertanyaan. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat Sumbar itu sangat minim pembangunan infrastrukturnya, tapi kita bergaya sok kaya. Itu yang saya lihat. Dan selama ini saya terkejut juga ketika mendengar Bu Atari mengatakan bahwasanya tidak ada koordinasi dinas-dinas terkait dengan DPR. Padahal selama ini kita tahu ada kaukus parlemen di situ. Kita tahu betul, merasakan betul selama ini beberapa kali juga gubernur mengatakan tidak ada dana untuk membangun infrastruktur gitu. Sementara Bu Atari ada di sini, kok tidak dimanfaatkan? Ini bagaimana? Apakah kaukus itu tidak berjalan atau memang ada semacam memang OPD ini betul yang tidak ada program untuk pembangunan ini? Bahkan bagaimana yang Ibu rasakan gitu? Memang mereka tidak tahu ini mau diapakan gitu. Jadi sehingganya mereka tidak punya proposal untuk itu. Gitu. Saya melihat yang gigih itu cuma Wali Kota Pariaman yang gigih menggait dana pusat untuk daerah. Tapi dinas lain ini hanya enjoy saja. Mereka sibuk dengan pencitraan, berombongan ke sana kemari hanya untuk bermain-main bersama masyarakat saja gitu. Untuk pembangunan 10 tahun ini saya melihat tidak ada gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bu Atari menjawab, kami garis bawahi Bu ada 3 pertanyaan. Pertama masalah shelter kaitannya dengan masalah gempa dan rawan bencana. Yang kedua masalah pariwisata kaitannya dengan infrastruktur, majunya suatu pariwisata tergantung kepada infrastruktur. Yang ketiga kurangnya semangat atau OPD untuk mengambil dana pusat. Kami silakan Bu jawab. Ya, jadi yang tadi yang pertama dulu soal bencana ya. Jadi memang sesuai dengan aturannya untuk penanggulangan bencana itu ada wewenangnya di pemerintah provinsi tersebut. Jadi Pemdanya itu yang harus membangun. Tetapi dari pusat itu ada bantuan dari BNPB. Termasuk di Sumatera Barat itu kan sudah banyak bantuan dari pusat, tetapi ada beberapa juga yang shelternya belum dipindah tangankan dari BNPB ke pemerintah daerah. Cuma yang saya sayangkan kalau dari pengawasan saya, bahkan shelter ini pun terbengkalai. Artinya ini juga harusnya jadi perhatian bagi pemerintah provinsi. Karena dari banyak bukan hanya untuk bencana, tapi banyak juga anggaran dari pusat yang sudah sampai ke sini, tapi provinsi nggak mau merawat. Ini juga harus jadi perhatian dari pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun DPR nggak bisa bekerja sendiri, tetap perlu perhatian juga dari pemerintah provinsinya. Sekarang kita lihat shelter-shelter yang sudah ada sekarang ini. Kita lihat seperti apa bentuknya. Terbengkalai semua. Itu yang bangun kan BNPB. Kenapa BPPD Badan Penanggulangan Bencana Daerahnya nggak ikut turun tangan, nggak ikut melestarikan bahasanya tuh preservasi itu nggak ada.
Ya, jadi selesai dibangun dari pusat, habis itu terbengkalai aja. Nggak diperhatikan juga oleh pemerintah provinsinya. Ini saya rasa juga perlu jadi catatan. Karena saya DPR semua, kami berdelapan dari Sumbar 1 ini bekerja juga perlu dukungan dari provinsinya. Karena kadang kan itu berkesinambungan, Pak. Jadi kadang ada yang pembangunannya melalui APBN, nanti pelestariannya, preservasinya melalui APBD. Nah ini juga perlu saya sayangkan. Artinya kalau dari saya, kalau BNPB itu kan dia komisi 9. Tapi kalau dari saya, dari sisi infrastrukturnya, kami terus berkoordinasi mengenai daerah-daerah yang termasuk ke dalam daerah bencana atau zona-zona merah dan orange. Itu kami terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Makanya kalau saya kemarin itu kalau kunker-kunker pasti saya bawa ke daerah yang betul-betul perlu perhatian termasuk dalam sisi bencana. Ya, karena untuk infrastruktur sendiri kami juga memperhatikan hal tersebut. Kami ada BMKG, ada Basarnas, itu mitra saya juga. Mereka juga terus melaporkan ke kami di Komisi 5 mengenai kondisi keperluan yang ada di Sumatera Barat. Tapi kalau dari kami sampai segitu. Tapi kalau untuk yang lebih lanjutnya itu ada di BNPB. Saya rasa itu perlu jadi pertanyaan ke Komisi 10. Ya. Lalu pariwisata akses. Kalau harapan saya mengenai akses ini bukan hanya untuk pariwisata, karena ini masalahnya sama. Juga untuk pembangunan terminal. Jadi kalau pariwisata dan pembangunan terminal di Sumatera Barat ini rata-rata permasalahannya sama. Pasti aksesnya dan kegunaan dari tempat tersebut. Ya. Kalau misalnya kan kita ini daerah yang sebenarnya pariwisata bagus, iya bagus. Tapi kan kadang pemerintah kabupaten atau provinsinya nggak mau bangun pariwisatanya. Akhirnya dari pusat anggaran ditarik, aksesnya dibangun, tapi tempat wisatanya terbengkalai. Sekali lagi perlu kerjasama. Jadi dari pusatnya fokus membangun tempat tersebut atau terminal atau tempat pariwisata tersebut, tapi pemerintah kabupaten dan juga kota provinsi juga harus mau bangun. Kalau nggak menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, maka APBN-nya jadinya sia-sia. Betul Pak tadi. Terminal anak air lihat dibangun tapi aksesnya parah. Susah untuk masuk bus. Semangat banget ini ya. Susah masuk bus, susah masuk mobil pun susah, lama. Akhirnya terminal anak air itu nggak maksimal. Pariwisata juga contohnya. Ada pariwisata yang bagus, jelas, tapi karena pemerintah daerahnya nggak fokus ke sana, aksesnya nggak dibangun. Justru menurut dia di sini yang bagus, akhirnya di situ aja difokuskan. Padahal belum tentu tempat pariwisatanya bagus. Ya, kalau saya aktif, karena saya yakin orang kita ini kalau pariwisatanya dibangun, pasti ekonominya kebangun juga. Karena semua dagang pasti di situ. Yang penting kita ini bagaimana orang itu masuk ke Sumatera Barat, kan itu. Salah satu upaya kita untuk menarik orang dari luar ke Sumatera Barat, bawa duit ke Sumatera Barat kan lewat pariwisata. Dan ditunjang dengan alam kita yang mumpuni. Kita banyak air pemandian, air hangat di mana-mana. Daerah ada yang daerah panas, ada yang daerah dingin. Pemandangan yang bagus, ya. Kalau Cinangki itu kita yang bangun sendiri itu, ya. Karena nggak fokus pemerintah kabupatennya saat itu, ya. Jadi ini perlu perhatian juga. Bukan cuma DPR yang harus fokus. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan provinsinya juga harus fokus bangun pariwisatanya. Kalau cuma setengah-setengah, dari DPR-nya udah serius, tiba-tiba di bawah nggak disambut, ya nggak bisa juga. Nggak bisa, jadi memang ini harus berkesinambungan. Makanya kalau saya itu banyak kerjasama dengan kepala daerah. Kerjasama dalam artian saya bangun komunikasi. Oke, perlu bantuan apa di situ? Kira-kira objek wisatanya apa? Kemarin Bupati Sijunjung bilang Siloke Geopark. Saya sampaikan. Yang tahu daerahnya kan bupatinya. Saya di pusat saya bantu menyampaikan. Kalau Bupati Solo kan saya kenal ya. Kebetulan ya. Kebetulan sering ketemu kalau Bupati Solo. Kenapa programnya apa? Kita sampaikan di pusat. Sesuai dengan tupoksi saya. Nah kalau ya begitu banyak
untuk daerah-daerah wisata itu memang aksesnya memang perlu. Kalau dari PU Pak bisa dibangun semua, karena ada nomenklaturnya. Misalnya ada jalan butuh penyambung jalan ke tempat wisata tersebut, ada nomenklaturnya. Jalan nasional penyambung ke komplek pariwisata, ada semua. Tinggal bagaimana Pemkot provinsi sampaikan ke DPR, kerjasama, yuk kita bangun untuk pariwisata di sana. Solusinya itu aja sebenarnya. Jadi perlu fokus dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kotanya. Yang saya sayangkan di sini kadang pemerintah provinsi atau kabupaten fokusnya kemana-mana, nggak jelas fokusnya kemana, programnya nggak jelas jadi apa, gitu. Nah itu yang saya sayangkan ya. Semoga pemerintah besok nih ke depan lahir pemerintah yang betul-betul fokus untuk permasalahan-permasalahan di Sumatera Barat. Kalau kepala daerah Pak, saya nih banyak kepala daerah, bukan cuma Pariaman. Sejunjung itu aktif dia meminta anggaran dari pusat. Lalu juga Damasraya, Solo Selatan itu juga termasuk bupati-bupati yang menurut saya banyak menarik anggaran dari pusat, mungkin kurang terekspos. Bupati Solo juga sebenarnya banyak, tapi yang diekspos yang marah-marahnya di luar kemarin. Akhirnya peningkatan ekonominya nggak kelihatan. Padahal dalam 1 tahun peningkatan ekonomi bisa 3-3%, 3,5% itu Kabupaten Solo kemarin. Itu bagus sebenarnya, tapi ketutup dengan berita-berita yang ngomel-ngomel tadi. Padahal itu hanya sebagian konteks dari keseluruhannya. Ya, jadi kalau Bupati Pak, saya rasa sekarang ini sudah banyak, ini ada peningkatan di Sumatera Barat yang mungkin nggak terlihat, tetapi sudah banyak kok yang kalau ke saya tuh udah mulai laporan gitu, minta pembangunan ini tuh sudah mulai banyak. Mungkin karena baru kelihatan juga kinerja dari Atari kali ya, jadi baru banyak juga yang minta program. Ya, jadi itu Pak. Jadi saya bangga juga dengan kalau provinsi tetap belum ada yang komunikasi dengan saya. Nggak tahu mungkin provinsi merasa lebih bisa sendiri ya. Tapi kalau pemerintah kabupaten kota, alhamdulillah Pak, bahkan Sumbar 2 itu kemarin banyak sekali yang minta sama saya. Nah itu tuh sudah saya acungi jempol untuk kabupaten untuk provinsi Sumatera Barat, bupati-bupatinya gitu ya. Lalu ada lagi yang saya bingungin provinsi ini, nggak tahu kenapa ya, nggak pernah mau minta bantuan dari Komisi 5-nya DPR-nya, nggak tahu. Mungkin merasa bisa langsung ke menteri kali. Ya tapi kan kalau menteri nggak didorong oleh anggota nggak bisa juga. Itu gunanya anggota DPR kan itu untuk memberikan rekomendasi supaya bahasanya pakem gitu, ya. Karena kadang kan menteri juga ketemu kepala daerah, iya foto sudah, iya kan? Coba lihat, pasti kalau itu kepala daerah ketemu menteri foto salaman foto udah. Nanti besokannya perlu anggota DPR-nya tolong dong direkomendasikan kan itu. Ada juga yang pihak sebelah tuh foto-foto anggota DPR. Ayah, coba dong tanya Bro Menteri. Gak usah, nanti senang kalau disebut namanya ya. Jadi ya itu, kalau saya nggak seperti itu. Saya cara kerjanya bagaimana itu program semua tepat sasaran, cepat, tepat dan selamat. Gitu. Yang hebat kan seperti itu. Iya Pak, kalau foto-foto, Bapak juga bisa foto dengan presiden bisa. Tapi dapat program dari presiden kan urusan belakangan, beda urusannya kan. Kalau masalah foto-foto mah, kalau bahasa orang kitanya tahun lalu bro, gitu kan. Tahun baru besok kerja dong, nyata tunjukkan apa anggarannya. Gitu. Baik, ini sudah terjawab sekali mungkin masalah OPD tadi udah kurang aktifnya provinsi. Jadi betul apa dikatakan buat tadi, ada beberapa program APBN yang disisiakan oleh pemerintah daerah. Tahun 2021 itu pembangunan infrastruktur Pantai Aimani itu menelan dana 12 miliar. Sekarang kondisinya sudah sangat rusak, trotoarnya hancur, padahal sudah bisa terimakan dari BPBD ke pemerintah daerah. Lalu ada juga lagi mungkin kalau pernah pergi ke Muara, itu kawasan Muara itu dibangun sebanyak 15 M tahun 2020. Sampai sekarang sudah diserahkan kepada Pemkot Padang, perawatan tidak ada. Namun betul banyak dana APBN yang dikerjakan oleh balai ketika diserahkan kepada daerah langsung kurang pengelolaan, kurang biaya rehabnya. Barangkali ini satu kelemahan koordinasi antara daerah dengan pusat agak lemah. Jadi betul yang namanya jalan itu kata orang, jalan itu urat nadi perekonomian.
rancaknya suatu jalan akan berpengaruh kepada perekonomian. Kalau rancak jalan ke tempat wisata akan meningkat perekonomian di tempat wisata. Barangkali itu gambaran ringkas dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Atari tadi. Masih ada kesempatan bagi 3 penanya lagi, kami silakan. Izin Bu, saya walaupun duduk di depan ada juga yang tidak mau sampaikan. Di Sumbar 1 ini dengan mangkraknya pembangunan tol di Padang Pekanbaru dan keputusan Kementerian PU dibuka Damastraya Tuan Rengat tolnya. Nah, itu kan banyak potensi jalan nasional yang dibuka, pertama Kabupaten Solok Selatan ke Damastraya. Nah, itu kan akses untuk masuk ke pintu tol Damastraya Rengat Riau. Nah, itu kira-kira bagaimana Ibu Atari sebagai anggota DPR RI bisa menggait dana pusat, melobi pemerintah pusat untuk membuka akses, mungkin bisa jadi tripartit gitu. Apanya Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci bisa buka ke Solok Selatan ke Damastraya. Nah, kira-kira itu gimana peran Ibu Atari sebagai anggota Komisi 5 itu sangat penting di situ. Mohon pencerahan. Terima kasih. Jadi untuk jalan tol itu memang suatu suatu potensi untuk meningkatkan perekonomian kita itu. Karena kalau tol sampai kan kalau pembangunan tol itu jadi begini, untuk pembangunan jalan tol memang kemarin kan sempat dihentikan ya. Lalu juga jalannya dipindah karena masalah anggaran. Jadi memang mereka itu dari pusat memanfaatkan anggaran yang sudah ada, itu lebih baik dialurkan ke daerah-daerah yang sudah bisa dibangun. Kalau kemarin itu Sumatera Barat kan terhambat oleh pembebasan lahan. Dan juga masalah kedua adalah ada masalah permainan di bawah waktu itu ya. Sekarang kan sudah masuk tuh. Sudah masuk kan, sudah berjalan prosesnya kan itu. Makanya itu. Jadi masalahnya di situ kemarin. Makanya sempat terhambat untuk Sumatera Barat. Tetapi kan sudah diberikan jalur exit yang lain. Itu wajib hukumnya. Karena bangun jalan tol itu ada syarat-syaratnya. Ada faktor pendukungnya. Jadi jalan tol nggak bisa jalan tol aja. Dia harus juga dibuat ibaratnya ada rusuk, ada jalan, ada tangkainya gitu. Itu harus karena itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, memang kemarin itu permasalahannya adalah ini jalan ini mau dibangunnya di mana? Anggaran ini mau dipindahnya kemana? Ditambah juga itu kemarin ada permasalahan dari penyertaan modal negaranya. Jadi kontrak untuk jalan tol itu kan diberikan ke Utama Karya. Tetapi karena ada refocusing, mereka mengharapkan ada dari PMN. Ternyata PMN-nya juga nggak diberikan. Makanya mereka fokus anggaran yang sudah ada dari Kementerian PUPR, mereka buat untuk jalur yang baru. Kalau saya dengan 100% mendukung. Itu sedang saya perjuangkan juga bersama-sama dengan kepala daerah tersebut. Ya memang bagaimana tol ini bisa jadi kebanggaan kita ke depannya. Itu saya setuju sekali. Ya, kalau dari saya memang ini cukup jadi perdebatan yang panjang kemarin, termasuk saya juga dengan beberapa kepala daerah itu mereka kita sempat berdiskusi juga untuk masalah ini. Sebenarnya kalau jalur ini dipindah itu lahannya sudah ada, kita alihkan ke lahan-lahan yang sudah bebas supaya jalan itu bisa terus dilanjutkan. Nah itu sekarang menjadi solusinya. Karena kalau solusi yang lama itu bertahun-tahun nggak selesai. Ya pembebasan lahan yang dulu itu 5 tahun nggak selesai dikerjain. Makanya sekarang kita carikan solusi yang baru. Yaitu kita alirkan, kita buat jalurnya itu ke tempat-tempat yang memang sudah siap untuk dibangun. Nah, kalau saya sebenarnya itu udah saya kerjakan sama-sama dengan kepala daerah. Jadi memang itu ya tinggal doa dari masyarakat aja, semoga itu cepat selesai gitu ya. Nah, tapi juga ada beberapa jalur alternatif yang sedang diperjuangkan oleh Kementerian PUPR untuk masalah tol tadi. Nanti untuk kedepannya saya rasa saya belum dengar kabar lanjutan dari Kementerian PUPR. Nanti kalau sudah ada kabar berikutnya nanti akan saya kabarkan kepada teman-teman media. Baik, masih ada pertanyaan lain? Barangkali karena ada pertanyaan, diskusi dari saya sedikit Bu.
barangkali Sumbar ini kalau saya nilai belum prioritas masalah tol karena syarat dengan permasalahan termasuk permasalahan. Kalau kita Bu lebih fokus Bu, ada permasalahan lebih krusial lagi Bu, barangkali jadi pemikiran bagi Ibu di Komisi 5, itu namanya jalur flyover Sitinjau Laut Bu. Karena kita menyadari YouTuber Sitinjau Laut itu cukup banyak uangnya Bu, kenapa kecelakaan selalu ditayangkan dan powernya banyak. Artinya dengan kondisi tanjakan, jalan sempit dan berjurang itu flyover ini sangat mendesak. Karena apa? Risiko kecelakaan per tahun dan risiko masuk jurang hampir tiap hari terdengar. Nah ini solusi yang harus dicarikan. Dan saya cenderung memikirkan flyover daripada melanjutkan yang namanya tol yang syarat dengan permasalahan. Oke, silakan. Jadi memang kalau Sitinjau Lawi itu kemarin aja saya yang kena dampaknya itu. Harusnya kemarin saya datang ke Hotel Santika untuk peresmian penyerahan program P3 TGAI saya. Ada 100 titik tahun ini itu saya ketemu dengan wali-wali nagari, dengan balai, tapi saya nggak bisa datang karena macet terjebak di Sitinjau Lawi. Dan memang kalau kecelakaan di sana itu udah hari-harian ya, udah bukan hal yang biasa lagi kecelakaan di sana. Justru ini hal yang miris. Kemarin saya udah ngomong dengan Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PUPR soal ini. Nah, kalau dari Kementerian Perhubungan saya minta marka-marka jalan ditambah, ya itu. Tapi mereka perlu DED dari pusat. Nah sekali lagi harusnya ada usulan dari provinsi. Ya, saya perlu surat usulan dari provinsi untuk meminta DED itu ke pusat, ke DPR RI gitu. Tapi itu nanti saya akan perjuangkan sendiri bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Kebetulan besok itu kira-kira ini kan kita masa reses ya, bulan-bulan depan kali masa sidang besok saya memang berencana akan membawa rombongan Komisi 5 untuk kunjungan kerja spesifik meninjau Sitinjau Lawi. Ya, termasuk juga masalah abrasi di sana. Ini penting juga untuk jadi perhatian. Nah, tapi memang kalau untuk flyovernya sendiri saya itu baru jadi wacana mau saya perjuangkan. Cuma untuk mengenai teknisnya dan juga yang lainnya itu saya harus berbicara dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait masalah ini. Tapi memang ini sudah jadi perhatian. Cuma karena ini kita lagi kalau dari pusat sebenarnya PU ini sedang fokusnya pemindahan ibu kota. Kalau semua teman-teman tahu pasti kan anggaran pemindahan ibu kota ditumpangkan semua ke PUPR. Sedangkan di PUPR nggak ada anggarannya. Ya, jadi memang kalau untuk flyover ini itu perlu perjuangan yang ekstra itu, termasuk juga dari pemerintah daerahnya. Ya, tapi nanti itu akan saya perjuangkan. Karena memang sejauh ini sudah jadi permasalahan yang bertahun-tahun lamanya ini gitu ya. Memang salah satu solusinya memang flyover itu salah satu solusi. Tapi ya itu. Ini masalah anggaran aja sebenarnya ini gitu ya. Kalau mungkin kalau nggak pindah ibu kota mungkin bisa ditanya. Ya. Tapi karena itu jadi kita agak ini. Baik, selanjutnya silakan Pak. Soal flyover ini menarik saya lihat karena di beberapa kesempatan ini sudah jadi jualannya gubernur dan wakil gubernur sekarang. Dan saya sedikit aja bertanya, apakah mereka sudah pernah membicarakan itu di Komisi 5 dan apakah mereka sudah punya proposal soal itu? Masih. Yang kasih tahu saya tentang flyover ini anak-anak muda saat saya nongkrong. Jadi waktu itu saya ke Padang. Nongkrong saya bilang mereka lapor, Kak itu sejalan di mana Kak viral tuh di YouTube katanya yang nge-view sampai 6 juta. Wih keren nggak? Keren sih tapi sedih terkenalnya karena hal yang negatif gitu loh. Nah memang mereka yang bilang Kak itu flyover Sitinjau Lawi itu disuarakan dong Kak karena mereka saya tahu. Tapi kalau dari pemerintah provinsi saya belum dapat lapor. Makanya saya bilang tadi saya harus koordinasi dengan kepala daerah di situ. Itu termasuk wali kota Padang, Bupati Solo dan yang lainnya itu harus dibicarakan sama-sama. Gitu. Jadi masalah flyover Bu mungkin barangkali sudah viral, ada gambarnya, ada marketnya, itu sudah viral di YouTube, itu sebenarnya tidak ada. Itu diambil dari salah satu tempat daerah yang mirip geografisnya dengan Sitinjau Laut. Tapi setelah saya tanya kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, itu belum ada perencanaan, cuma ada titik-titik, ada gambar, cuma belum ada nama market. Karena untuk flyover ini paling besar adalah biaya perencanaan.
bukan pelaksanaan. Karena memang harus betul-betul teliti, karena ini menyangkut flyover yang berkepentingan dan melalui jalan yang sangat tandus, sangat parah dan sangat curam. Barangkali memang flyover ini sangat perlu diperjuangkan. Mudah-mudahan Bukatari bisa memperjuangkan dan menjadi bidadari untuk Sumatera Barat. Baik, selanjutnya mungkin barangkali ada pertanyaan. Satu lagi aja, satu lagi karena Satu lagi pertanyaan barangkali kami berikan kepada rekan-rekan. Udah, kalau udah ya sudah. Masih ada lagi? Kosong. Ya, persilakan. Ya, oke. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman media semua. Tadi saya harap sedikit penjelasan dari saya bisa sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, kalau saya fokusnya bagaimana terus bisa berbuat untuk Sumatera Barat walaupun tidak ada usulan yang masuk dari pemerintah provinsi. Ya, kalau pemerintah kabupaten semua rata-rata usulin, tapi kalau provinsi enggak. Tapi kalau saya memang saya terus fokus untuk Sumatera Barat ini. Ya, dan saya mohon doa dari teman-teman semua supaya saya terus bisa bersinergi dengan baik dengan kepala-kepala daerah yang ada di Sumatera Barat ini. Dan juga saya berharap semoga kerjasama saya dengan teman-teman di sini bisa terus sampai ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga. Mungkin barangkali kami mengucapkan terima kasih kepada Bukatari atas kedatangannya, kesersamaannya. Setelah mendengar, setelah melihat, dan setelah menyaksikan sendiri, memang tak jauh beda dengan Pak Meli. Keras, tegas. Jadi, kedua, biologis dan ideologinya memang turunan dari ayahnya sendiri. Jadi jujur ada cerita sedikit, mungkin barangkali sebelum kita buka, ketika Bu Atari mencalonkan diri dari PAN, saya bertanya, kok Bu Atari ini sampai nekat? Yang saya salut saat mulai kampanye, saat mulai genderang perang pemilu dilakukan, tak satu pun baliho Bu Atari yang beredar. Sampai saya bertanya, Bu Atari, mana balihonya? Tak satu pun beliau yang beredar. Rupanya ada titik cerdas. Bagi Cik Bu Atari, padialah punya orang Tupudua dulu. Padialah punya orang Tucabiak dulu. Nah, ketika Tucabiak, tak ada Atari dengan kesonaannya. Nah, sehingga mata orang baru lihat Bu Atari dengan yang baru dan kesona yang baru. Jadi itu salah satu trik Bu Atari bisa duduk di DPRD. Kalau masalah putih mungkin banyak yang Pak Asdi mungkin dibuatkan buat yang cie lai bu bakal turun dulu kalau pangalai artinya setelah orang itu dulu. Beko kalau lama banyak turun, awak terakhir turun. Nah ketika ibu itu turun, pesona ibu kenapa? Ada yang baru rancak kan, implah dengan masyarakat yang memilih. Jadi itu salah satu trik Ibu Atari yang sama kami kebetulan juga ikut, walaupun tidak begitu masuk karena dulu sama segitiga ya, cuma masih nyalek untuk menolong ibu. Lalu untuk abang Mbak Epi memang agak tegas. Kemarin ada bermasalah-masalah traktor ya. Saya bicara sama Pak Epi, Bang, kok traktor itu jadi permasalahan? Kok itu yang abang lakukan? Memang kalau saya menilai sebagai seorang pengamat jasa konstruksi,